Halo konco-konco, jumpa lagi di MYC Channel. Ululululululululul. Halo konco-konco, ketemu lagi di channel yang selalu update tiap hari. Bahkan kalau nggak update sehari aja rasanya ada yang kurang pada diriku ini. Aduh, kalau nggak percaya coba kita lihat kapan aku upload ya terakhir. Ya ampun, nggak jauh-jauh amat gitu ya, 2 tahun doang. Lanjut. Pagi ini saat saya sedang ke toilet pagi-pagi, saya mendapatkan sebuah pencerahan untuk membahas suatu kasus pembunuhan yang sangat terkenal. Bahkan orang awam seperti saya pun tahulah kasus ini, yaitu Jack the Ripper. Kalau nama Indonesianya itu Jack sang pencabik. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita sorakan dengan penuh adrenalin, sorakan yang paling berfaedah sejagat raya dan seantero dunia. Jack the Ripper atau bahasa Indonesia Jack sang pencabik, julukan paling terkenal yang diberikan pada kasus pembunuh berantai yang beraksi di Whitechapel, London. Ingin ku kesana, London. Nggak mungkin lah. Kalau kesana ya pasti diomelin emak. Mau main ke tetangga jadi diomelin. Pergi ke London, jadi hapus dari kakak. Kalau nakal, mama potong kupingnya. Lanjut, kalau kita sekarang lihat di Whitechapel, London, kotanya sekarang udah bagus, maju, ramai, nggak seperti dulu pada abad ke-19. Ternyata di Whitechapel, London, Inggris ini pernah mendapatkan gelombang imigran. Jadi dia itu mendapatkan imigran itu masuk ke kotanya sangat banyak, sehingga mempengaruhi jumlah populasi di kota itu menjadi overpopulation, keakean gitu loh populasi ini. Nah, karena keakean populasi, jadilah orang-orang ini ya sibuk cari kerjanya susah. Habis itu tempat tinggal susah, sehingga membuat orang-orang yang ada di sana tuh melakukan hal-hal yang ya pastinya kriminal untuk mengenyangkan perut mereka. Dan pada waktu itu ada kejahatan yang sangat-sangat terkenal yang punya ciri khas juga, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Dan korban-korbannya ini ternyata kebanyakan ditujukan kepada kaum wanita ya, yang bekerjanya di gang-gang sempit, remang-remang, kita sebutnya biasanya KSP. Lanjut, Jack the Ripper sampai sekarang juga belum diketahui siapa sih dalang sesungguhnya di balik kasus pembunuhan ini, karena sampai sekarang juga samar-samar pelakunya, apakah perorangan ataukah sekelompok orang yang sengaja mau membunuh. Dan nama Jack the Ripper ini awalnya muncul dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh. Bayangin, orang zaman dulu ngaku sebagai pembunuh. Kalau kita diam-diam aja bisa disalahin sama orang. Aduh. Lanjut, yang kemudian kasus ini disebarkan di media. Namun ya banyak orang juga nggak percaya sih, oh bener nggak nih pembunuhnya, karena kan waktu itu media juga saling berlomba nih untuk menjadi media yang paling dibaca atau yang paling terkenal lah di Inggris pada saat itu, sehingga orang-orang ya cuma menganggap angin lalu lah sementara ini. Dan Jack the Ripper ini juga punya nama lain lah selain Whitechapel Murder atau pembunuh Whitechapel, dan juga Little Apron atau kulit apron. Nah, sekarang kita akan fokus nih pada 5 korban yang diduga kuat dibunuh oleh Jack the Ripper. Karena pada kelima korban ini memiliki luka atau bagian yang entah dimutilasi atau diambil mirip lah antara kelima ini dengan metode-metode yang sama. Nama korbannya adalah Mary Ann Nichols, Annick Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Endowes, dan Mary Jane Kelly. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari Nichols. Matt Nichols ini ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi pada hari Jumat 31 Agustus 1888 di Bucks Row. Sekarang namanya itu Durward Street di Whitechapel. Tenggorokannya dipotong dengan 2 sayatan, dan juga bagian perutnya robek dengan luka dalam yang bergerigi. Bayangin, itu dirobeknya itu bergerigi, kan berarti bisa kayak pakai gergaji segala macam itu.
Aduh. Terus bagian perut juga terbuka dan ada luka bergerigi juga yang kemungkinan disebabkan oleh pisau yang sama. Aduh. Yang kedua nih mayatnya ini Mbak Ani Chapman ini ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman sebuah rumah di Hornbury Street. Sama seperti kasus Mbak Mary Ann Nicole, tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan, perutnya robek terbuka, dan kemudian diketahui bahwa rahimnya juga telah diambil. Rasanya kayak dokter bedah deh. Kan nggak mungkin orang awam bisa ngiris-ngiris tahu bagian ini mana, bagian itu mana, ya kan? Dalam pemeriksaan polisi juga salah seorang saksi juga menyatakan dia melihat Mbak Chapman ini sekitar 5:30 pagi bersama seorang pria yang rambutnya gelap dan juga berpenampilan lusuh. Apakah itu sang Jack the Ripper? Sampai sekarang juga polisi juga nggak tahu sih, karena menurut saksi doang, tapi tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa itu Jack the Ripper. Yang ketiga adalah mayat dari Mbak Street dan Mbak Edoes. Jadi ini mayatnya ini semuanya cewek nih, nggak ada yang cowok. Jadi itulah yang lebih memberatkan kalau ya Jack the Ripper nih cowok dibandingkan wanita. Tapi ya belum tahu juga sih, nanti kita adalah pelaku-pelakunya mungkin teman-teman bisa cek. Nah, kembali lagi ke Mbak Street dan Edoes ini, dia ini terbunuh pada hari Minggu di tanggal 30 September 1888. Loh, ini kan urut nih kan, 31 Agustus, 8 September, 30 September. Nah, pertama yang mayatnya Mbak Street ini ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Dudfield Yard, Barner Street. Penyebab kematiannya adalah luka goresan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya. Itu nih, otot arteri itu putus, ngucur darahnya, bayangin. Aduh, gila, itu mati nih. Aduh, mati tersiksa banget loh ini orang-orang ini. Tapi muncul ketidakpastian juga sih, apakah si Mbak Street ini terkait dengan si Jack the Ripper. Karena si Mbak Street ini ternyata perutnya nggak sampai dikeluarin jeroannya, cuma luka yang memutus arteri ya. Ada juga orang-orang yang bilang kalau si Mbak Street ini melawan, sehingga setelah diputus mungkin Jack the Ripper-nya kabur sehingga tidak sampai dimutilasi lah bagian-bagian tubuhnya. Para saksi juga berkata bahwa sebelumnya melihat Mbak Street ini bersama pria pada malamnya. Tapi juga ada sih orang-orang yang ngomong kalau Mbak Street ini orangnya ketemu orang yang lusuh sama atau orang yang berambut pirang tapi tetap cowok. Nah, tapi makanya itu membuat kesaksiannya ini menjadi tidak valid lah. Apakah ini benar-benar ketemu orang, apakah cuma orang yang ingin bersaksi aja. Nah, sedangkan untuk mayat Mbak Edoes yang ditemukan di Mitre Square, City London 3/4 jam setelah penemuan mayat Street. Loh, bayangin, jadi kan dibunuhnya nggak jauh-jauh ini. Satunya jam berapa nih tadi? Bentar nyari. Pukul 1 pagi. Nah, 3/4 jam ini kan sekitaran jam berapa? Jam 4:15, 4:20 kan? Nah, yang Mbak Edoes ini tenggorokannya juga digorok. Nah, tapi kalau dia perutnya itu dirobek, terbuka dengan luka yang dalam dan panjang, bergerigi lagi kan? Ini gergaji lagi. Terus ginjal bagian kiri dan rahimnya diambil loh. Bayangin, ini orang awam, ini nggak mungkin lah digerigi, tahu nih ginjal, ini rahim lah. Aku kadang jantung aja kiri kanan bingung. Lanjut, seorang warga setempat yang bernama Joseph Lawindi, bacanya apa? Lawindi Del Monte. Om Joseph Lawindi ini waktu dia jalan nih sama 2 orang temennya, tepat sebelum pembunuhan ia bersaksi nih, dia melihat seorang pria berambut pirang. Loh kan, beda lagi kan, yang Mbak Chapman rambutnya gelap, sekarang si Elwindi ini prianya rambut pirang dan berpenampilan lusuh, serta dia jalan nih bersama wanita yang diduga adalah Edoes, si Mbak Edoes tadi. Nah, berarti gimana nih, ini perorangan atau organisasi?
yang cara pembunuhannya sama. Dan yang terakhir ini adalah Mbak Kelly ini yang paling sadis. Aduh, aku habis lihat ini, udah tadi malam aku makan jeroan, sekarang udah nggak mau lagi makan jeroan. Ampun, nggak mau. Dan Mbak Kelly ini dimutilasi, ditemukan di tempat tidur berbaring di kamar 13 Miller Court, Dorset Street, Spitalfields pada pukul 10.45 pagi, yaitu pada tanggal Jumat 9 November. Lah ini lompat nih, tadi kan Agustus, September, nah ini lompat nih hampir sebulan, 9 November 1888. Lehernya digorok sampai putus hingga tembus ke tulang belakang. Dan jeroannya tuh di perutnya hampir dikosongkan, hampir hilang semua, bayangin. Dan jantungnya juga hilang. Kelima korban ini diduganya ini dibunuhnya pada malam hari dan biasanya mendekati akhir pekan, baik pada akhir bulan ataupun akhir minggu. Oh, jadi dia itu nek Senin sampai Jumat tuh kerja, iya kan? Jadi nek Sabtu Minggu libur, rasanya gitu. Libur dia nyulik orang. Siapakah tersangka dari Jack the Ripper? Dari Pak Montego John Druid. Pak kita panggil Pak John aja lah, susah ntar aku ngomongnya Pak Montego jadi Pak Mentega. Adalah seorang pengacara. Pengacara, aku baca penjaga, kelahiran Dorset, yang juga bekerja sebagai asisten kepala sekolah di Blackheath, London. Awalnya dia dicurigai sebagai Jack the Ripper karena dia ditemukan bunuh diri nih. Belum, bayangin, kasihan nggak, udah bunuh diri dituduh lagi dengan menenggelamkan dirinya di Sungai Thames dekat Chiswick. Dan alasan dia dituduh saat itu oleh Sir Melville Manhattan, dia adalah kepala polisi pada saat itu ya, Sir Melville ya, Pak Melville lah, karena dia tuh bunuh dirinya bertepatan dengan saat tubuh Mbak Kelly itu ditemukan pada tanggal 9 November 1888. Gile, kasihan sih. Ya nek benar-benar tersangka nggak apa-apa, nek enggak ini kan ya kebangetan ya. Jadi ditulis nih sama Pak Melville nih di memorandumnya pada tanggal 23 Februari 1894. Tapi setelah diselidikin nih, ternyata Pak John yang meninggal ini pada tanggal 1 September, satu hari setelah kematian dari Nichols, yaitu pada tanggal 31 Agustus kan dia meninggalnya Mbak Nicole-nya, itu dia sedang bermain kriket di daerah bernama Dorset, dan lokasi ini berjarak bermil-mil jauhnya dari Whitechapel, sehingga inspektur yang ada saat itu yang namanya Pak Frederick menolak kalau Pak John adalah si Jack the Ripper ya, karena buktinya ya ada orang yang mengatakan kalau dia main kriket nih. Nah, zaman dulu belum ada CCTV bisa ngecek. Nah, sekarang kita ini ke pelaku kedua, yaitu Pak Severin Antonovich Klossky. Dari Rusia guys ya, Klossky ya, alias George Chapman. Kita pakai George Chapman adalah gampang kan, Pak Chapman. Si Pak Chapman ini adalah kelahiran Polandia loh, namanya Klossky ya, udahlah. Si Pak Chapman ini adalah orang kelahiran Polandia, dan memang sih Pak Chapman ini kan nama aliasnya ya, George Chapman ini memang memiliki nama seperti korban kedua kan, si Mbak Annie Chapman, tapi mereka ini nggak ada hubungannya, cuma namanya aja kebetulan sama. Si Pak Chap ini pekerjaannya di Whitechapel sebagai tukang cukur rambut, barbershop, nyalon. Namun dia juga memiliki rekor kejahatan ternyata yang cukup keji, yaitu meracuni 3 orang istrinya sendiri. Epic. Bayangin, nyari satu aja susah, nih 3. Udah 3 dibunuh lagi 3-tiganya. Gimana nggak triple kill nih orang. Akhirnya kejahatannya ini pun berakhir setelah dia ketahuan nih meracuni istri-istrinya, dan dia diadili dengan hukum gantung pada tahun 1903. Untuk Pak Chapman ini, dia adalah tersangka utama yang diyakini sebagai Jack the Ripper oleh Pak Inspektur nih, Frederick, yang awalnya dia nolak tuh, yang Pak Montes tuh ditolak kan sama dia. Nah, dia tuh punya tersangkanya nih Pak
George ini. Tapi orang-orang juga meragukan sih kan, Jack the Ripper ini korbannya ciri khasnya digorok nih, dimutilasi. Tapi sedangkan Pak George ini dia kan bunuhnya pakai racun. Dan orang-orang tuh percaya kalau nggak mungkin sih pembunuh berantai tiba-tiba ini gorok, besok ngeracun, besok nyeplit itu apa nyeleding gitu kan nggak mungkin, sampai kepentok gitu programnya nggak mungkin. Biasanya kalau udah bunuhnya digorok ya sampai akhirnya digorok, ciri khas gitu kan. Ya kayak channel ini lah punya ciri khas uploadnya 2 tahun sekali. Lanjut ke pelaku ketiga, namanya Pak Michael Ostrov. Pak Michael yang sangat strong. Pak Michael Ostrov ini adalah seorang penipu dan pencuri profesional. Keren nih, kayak orang-orang sekarang ngomongnya sayang, udah nyuri perasaan, nggak lama hilang, ghosting. Lanjut, dan Pak Ostong nih ya ternyata mempunyai banyak nama dan gelar ya. Namanya pencuri kan nggak mungkin nama saya Pak Ostong, kan nggak mungkin, ntar dia nyuri lagi ketahuan. Ya kan kayak di film-film gitu, tiba-tiba KTP-nya dibakar, ada lagi paspor baru gitu. Dan dia juga ternyata seorang ahli bedah nih ternyata dulunya di Angkatan Laut Rusia. Bayangin, kok yang namanya Pak Ostong malah dari Rusia ya, yang tadi Pak siapa namanya? Pak Klosensky dari Polandia malah. Tahu lah. Habis itu, nah ini dia ini dicurigai nih sama asisten kepala polisi. Ini kan banyak nih, ada asisten, pak kepala ini bagian ini saling curigaan nih. Ini tersangkanya ini, dia tersangkanya ini, ya namanya orang dulu kan ya, buktinya juga nggak terlalu banyak, juga CCTV nggak ada. Bayangin kalau tahun lalu ada CCTV kan serem juga. Sehingga ya namanya orang kan tersangkanya banyak, jadi misalnya dia ngelakuin pembunuhan hampir mirip-mirip, jadi tersangka, tak diselidikin. Dan kebetulan Pak Ostrov ini yang nyurigain itu Pak kepala asisten kepala polisi namanya Sir Melville. Oh iya, Pak Melville yang tadi. Gila, itu tersangkanya orang ini banyak banget ya. Namun setelah diselidiki lagi ya ternyata nggak berhasil kalau Pak Ostrov ini benar-benar Jack the Ripper, karena kasus kejahatannya ya dia nipu dan mencuri gitu, nggak sampai dia membunuh gitu. Akhirnya ya Pak Ostrov ini ya dibebasin karena kurangnya bukti pada saat itu, sehingga tidak bisa ditangkap dengan mengatasnamakan dia adalah Jack the Ripper. Yang keempat bernama John Pisser. Pak Pisser, ya kita sebutnya aja namanya Pak Pisser. Pak Pisser ini merupakan seorang Polandia yang bekerja sebagai pembuat sepatu di Whitechapel, London. Dan dia ini punya julukan namanya Leather Apron. Loh, kan sama kan? Sama pembunuh Jack the Ripper, sama-sama Leather Apron. Bayangin kamu punya julukan bisa dikaitin sama pembunuh. Bayangin kalau zaman sekarang masih berlaku. Kayak Budi the Killers itu bisa ditangkap besoknya gara-gara The Killers. Nah, pada saat pembunuhan Whitechapel ini kan gempar tuh, banyak orang, wah, ada pembunuh nih Jack the Ripper sih, Whitechapel Murder atau yang namanya Leather Apron, kena dia. Dan dia punya nama sebutan Leather Apron, kena juga. Dan kebetulan Pak Pisser ini apesnya juga punya record kriminal, yaitu dia tuh pernah melakukan penyerangan dengan penusukan terhadap KSP yang dibalik itu. Dan setelah pembunuhan Mary Ann Nichols dan Annie Chapman, ya tadi Mbak Mary Ann sama Mbak Chapman pada akhir Agustus dan awal September itu, Pissernya ditangkap pada tanggal 10 September gara-gara dia dianggapan, dia ini pernah melakukan penusukan nih recordnya, pasti dia ada hubungannya nih sama Mbak Nichols sama Mbak Chapman. Tangkap nih, diinterogasi. Tapi setelah diinterogasi nggak ada bukti yang memberatkan Pak John Pisser ini selain cuma namanya doang, gelarnya dia yang Leather Apron, sehingga dia akhirnya dibebaskan. Karena dan Pak Pisser ini juga menganggap kalau penangkapan terhadap dirinya itu hanya didasarin oleh permusuhan. Mungkin ada orang yang nggak suka sama dia, dibilang itu tuh si Leather Apron pasti pembunuhnya Jack the Ripper. Sehingga karena nggak ada bukti yang jelas dan kesalahan tangkap ini membuat Pisser mendapatkan kompensasi uang dari salah satu surat kabar yang telah menyebutnya sebagai pembunuh. Wow, dimintai pertanggungjawaban tuh. Gile juga ya, keren. Nggak boleh ngomong gile, udah gizi juga ya ternyata ya. Oke, yang terakhir nih, nah ini
Ini yang paling unik lah dia nih. Namanya Pak Aaron Kosminski. Lahirnya di tahun 11 September 1865 dia lahir. Ya, Kosminski ini adalah seorang yang berasal dari Polandia. Ya bayangin lah, namanya Whitechapel jadi pusat itu ya, imigran ya pasti macam-macam datang, ada dari Polandia, dari sini, yang dari Jawa nggak ada nih. Dan memiliki profesi itu sebagai tukang cukur. Barbershop lagi, gitu. Barbershop di Whitechapel. Orang nyalon bisa sambil bunuh nih. Kasus kriminal, dia ini punya nih kasus kriminal, yaitu dia saat dia mengancam wanita dengan pisau. Cocok kan ya, ngancam wanita dengan pisau. Akhirnya dia ditahan nih, tapi dia nggak dimasukin ke penjara, dia dimasukin namanya ke Colney House Lunatic pada tahun 1891. House Lunatic aslinya adalah rumah sakit jiwa. Alasan Pak Aaron Kosminski ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena setelah dicek dia ini memiliki gangguan halusinasi, pendengaran, ketakutan, dan juga paranoid saat diberi makan. Bayangin waktu disuapin, nggak mau, gitu. Namun kecurigaan dia adalah Jack the Ripper ini disebabkan oleh asisten komisaris polisi ya, baru lagi kan tadi asisten polisi, Pak kepala polisi sekarang asisten komisaris polisi, namanya Pak Sir Robert Anderson. Dia menyebutkan di memorandumnya bahwa ada seorang Polandia yang teridentifikasi sebagai Jack the Ripper yang namanya Kosminski, tapi nggak disebutkan nih apakah Bambang Kosminski apa siapa Kosminski. Nah kebetulan Pak Aaron ini kan namanya Pak Aaron Kosminski. Akhirnya dicurigain, udah di rumah sakit jiwa dicurigain kalau dia ini Jack the Ripper. Dan akhirnya polisi ya, karena dia asisten komisaris ya dilacak dong Pak Aaron Kosminski itu gimana. Dan saat di rumah sakit jiwa ini diinterogasi dia. Dan ternyata Pak Aaron ini ya namanya orang agak setengah ODGJ ya, di rumah sakit dia juga tidak membahayakan orang lain sehingga tuduhan kepadanya pun ya susah dilakukan karena namanya orang agak sedikit ODGJ. Ya akhirnya tuduhannya kepadanya pun dihilangkan. Gimana? Ini udah ada 5 nih pelaku nih. Menurut kalian siapa kira-kira nih? Ada Pak pengacara, habis itu ada Pak tukang salon 2, ada Pak apa lagi tadi lupa aku nih, pembuat sepatu, macam-macam kan. Tapi ini nih ada fakta menarik nih. Setelah aku cari-cari ya di Google lah pastinya lah, mau dimana lagi. Mau aku nyari di perpustakaan kan ya nggak mungkin. Ada fakta yang mengejutkan di tahun 2014. Ada seorang yang mengklaim namanya Russell Edwards. Pak Edwards ini adalah seorang penulis novel dan juga dia mengklaim dirinya sebagai seorang detektif. Pak Edwards ini mengumumkan bahwa dia ini menemukan identitas asli dari Jack the Ripper yang ditemukan dari bercak darah dan ada cairan mani yang menempel di selendang milik Mbak Catherine Edowi. Tahu kan? Catherine Edowi ini yang ditemukan di Mitre Square tadi itu, yang tenggoroknya digorok gitu kan. Nah di sana tuh kan dia ada selendangnya dia tuh, menurut pengakuan Pak Edwards ini, dan dia mengaku selendangnya dibeli saat dia lelang dan ditulisnya kalau itu adalah milik korban si Mbak Catherine Edowi ini. Dan setelah dicocokkan DNA-nya, ini adalah milik DNA Aaron Kosminski. Gimana ya? Kaget kan? Tapi pertanyaan ini juga sampai sekarang masih diragukan kebenarannya, karena hasil tesnya ini yang belum secara mendetail dipublikasikan. Dia hanya mengklaim udah tes DNA ini adalah DNA-nya Pak Aaron Kosminski si barbershop tadi, tapi juga tidak ada kelanjutan sampai tahun 2019 untuk masalah pengecekan DNA ini, dan juga tidak ada berita tertulis di kepolisian London ya kalau Pak Aaron Kosminski ini adalah Jack the Ripper. Sampai sekarang juga belum ada, jadi masih dipertanyakan. Tapi udah ada orang yang mengklaim nih bahwa DNA-nya ini adalah milik Pak Aaron Kosminski. Tapi menurut konco-konco ya apa? Pak Aaron Kosminski nggak pelakunya apa bukan? Atau si Pak tukang cukur? Pak tukang cukur satunya si Pak George Chapman,
atau kasih pengacara Montego John Reed atau ke Pak Michael Ostrow yang si penipu, biasanya dia nipu-nipu karena dia bunuh, namanya dia penipu kan jago. Atau ke Pak John Pizer yang juga dikenal sebagai leader Apro, si pembuat sepatu. Ya benar-benar. Kalau misalnya ada masukan nih, tuliskan di kolom komentar. Atau misalnya ada info-info saya yang salah, ya namanya manusia ya, tolong dibenerin di kolom komentar. Kalau misalnya dari teman-teman ada kasus atau cerita-cerita yang pengen diangkat, kalau bisa jangan horor ya, nanti saya takut mandi sendiri. Tulis di kolom komentar, biar saya nggak bingung. Bayangin saya nyari inspirasi aja 2 tahun. Gimana kalau teman-teman nggak bantuin dapat inspirasi, bisa 2 tahun lagi saya baru upload. Sekian berita dari saya, semoga membuat adrenalin teman-teman bergejolak sehingga siap untuk menghadapi hari esok. Selamat jalan, sayonara, goodbye, dan tidak lupa kita akan menyampaikan salam perpisahan dari saya, yaitu